Halo friend, kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai iGloss P1 yang sebelah kiri dan iGloss H2 yang sebelah kanan. Dimana topiknya adalah mengenai apakah coil masing-masing pot ini bisa saling dipakai. Artinya coil yang di sini bisa dipakai di sini dan coil yang di sini bisa juga dipakai di sini gitu. Karena ada satu pertanyaan dari teman saya yang menanyakan apakah potnya yang dia miliki yang P1 ini hanya bisa digunakan dengan coil yang khusus P1, nggak bisa yang H2 karena dia sulit menemukan coil P1. Jadi katanya apakah itu bisa jika ada yang jual ini H2 bisa dipasang di sini. Nah, karena itu saya sekarang ingin memberikan jawaban buat dia melalui video ini dan juga buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang sama. Yuk kita lihat dulu dari mana ya. Ini sebenarnya perbedaannya adalah dari eksternal atau internal battery. Jadi di sini yang P1 itu eksternal. Ya, nah, seperti ini modelnya kan. Dan yang ini sudah internal battery gitu. Nah, jadi pada prinsipnya ini satu family. Nah, bisa kita lihat dari tanknya juga hampir sama. Ya, lingkaran diameternya juga sama. Yuk kita lihat potnya langsung ya. Ini misalnya saya buka, biar gampang saya taruh sini. Ini juga. Nah, bisa dilihat hampir sama. Oh ya, ini kenapa ini jelek ya? Ini jelek karena saya potong. Tadinya agak lebih tinggi. Saya potong supaya saya bisa menggunakan adapter 510-nya bisa dipasang di sini juga untuk yang besar. Sebab sebelumnya nggak bisa saya pasang. Nanti saya jelaskan. Kita balik lagi ke sini. Ini hampir sama ya semua. Tuh, jadi sekarang saya coba ya. Ini tadi yang ini kan. Sekarang saya tukar di sini. Bisa. Yang ini di sini. Bisa juga. Ya, kita lihat baik-baik. Nah, kalau yang ini pas masuk di sini. Ini ada jarak. Jarak ini apa sih? Ya, itu sebelumnya itu. Nah, ini yang sisa, ini plastik yang saya potong dari yang di sini. Ya, jadi tadinya agak lebih tinggi. Nah, ini tadinya kalau ini aslinya di sini. Tuh, jadi dia kan ada bagian plastiknya ini tinggi, setinggi ini, pas menutupi, jadi cantik pas saja. Nah, cuma kenapa harus saya potong? Karena waktu saya mau pasang ini adapter 510 nya ini, nah ini kita bisa lihat kan, ini kan ada ininya lebih lebar ya ukurannya daripada ini. Karena kelebaran ini akhirnya nyangkut di sini, nggak bisa masuk. Jadi dia pin ini tidak kontak dengan ujung pin di sini sehingga tidak bisa digunakan. Makanya saya harus potong. Ketika saya potong barulah yang ini pinnya ini bisa berhubungan gitu. Nah, makanya ini kita lihat ini sama. Apakah dia bisa mendeteksi? Bisa ya 0,20. Oke. Nah, jadi ini yang ada rongga gini, ini kepunyaan yang ini. Sedangkan yang ini pas saja tuh langsung. Nah, jadi kalau secara fisiknya hampir sama tapi beda. Kita lihat. Kalau seperti ini ya, mungkin kelihatan bedanya ya.
Nah, kelihatan lebih, yang satu lebih pendek tuh. Oh, itu bergerak-gerak karena magnetnya. Nah ya, kelihatan kan? Jadi yang satu lebih tinggi, satu lagi lebih pendek. Yang lebih tinggi ini iGloss H2, yang ini P1. Tuh. Oke, nah sekarang kita lihat itu dari segi cartridge. Jadi cartridge-nya kalau yang P1 bisa masuk di P1 bisa masuk di H2. Oh enggak, kalau ini lebih tinggi, berarti ini misalnya lebih tinggi, seandainya dia ada lebih tinggi kan, berarti yang P1 itu tidak bisa masuk di H2 kecuali dipotong seperti yang saya punya ini. No atomizer. Oh iya, terang aja no atomizer karena saya tutupin ini. Jadi kalau ini nggak dipotong, ini dia kan kedudukannya akan lebih tinggi tuh seperti ini. Nah otomatis nggak kena. Aduh, otomatis kaki coil di sini nggak kena di sini. Jadi yang P1 ini nggak bisa dipasang di H2 kalau nggak dipotong seperti yang cara saya. Kayaknya ya waktu itu, iyalah betul karena ini masuk sampai dalam tuh. Kalau ada jarak, ada plastiknya lagi sebelum dipotong, berarti kan gantung nih ya. Misalnya saya ini tuh gantung kan. Nah dengan dia menggantung segini aja, maka bagian ini tidak akan kontak dengan ini, berarti nggak bisa dipakai. Nah kecuali dipotong. Nah kalau ini bisa mengenali ya, di sini juga pasti bisa ya. Oke, terus lanjut ke bagian ininya ya, kita coba lihat ya. Ini buka dulu, apakah bisa saling ditukar-tukar. Pasti bisa dong, nih tukar. Ini taruh sini dulu ya. Yang ini sekarang kita tukar ke sini. Yang ini tukar ke sini. Mau enggak? Oh, mau dong. Kita coba tes. Jangan pencet ini, nanti dia kebakar. Pakai ini aja. 0 2 3 cabut. Sini juga sama. 0 2 2 2 3 lagi tuh sama. Berarti ini kedua koilnya sama ya. Dua-duanya sama. Jadi coil yang di P1 bisa dipakai di coil H2. Nah, gitu. Ini juga sama. Ya. Biar lebih jelasnya, oh ya ini gampang, ini saya kasih lihat. Nah, ini. P1 H2. Kita lihat dilengkapi di sini UN2, 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 UN2. Jenisnya sama UN2. Lantas meshnya di sini yang diberikan mesh 0,2 dan 0,6. Tentu 0,2 untuk freebase, 0,6-nya bisa freebase, bisa saltnik.
Lantas yang di sini ini H2 lebih ke saltingnya lebih tinggi, ini resistensinya 0,18 1,2. Ini kalau dipikirkan hampir sama, 0,2 sama 0,16 kurang lebih. Ini 0,6, nah ini 1,2. Nah, itu. Jadi kita lihat sekarang ini 0,6 dengan 1,2 pasti kelihatan. Itu dari bentuk lubangnya. Tuh. Ini pasti 1,2 karena lubangnya kecil, ini lebih besar sedikit, ini pasti 0,6. Nah, itu kan kelihatan di sini 1,2 tuh tulisnya, lebih kecil. Nah, jadi ini dua-duanya bisa ditukar-tukar gitu. Nah, ini yang mana nih? Sini juga kelihatan. Oh, di bawah sini, di bawah sini. UL, kita coba di sini dulu ya. Satu-satu. UN2 0,18. Yang ini nggak ada di situ, dia tulisnya di sini. Fuel UN2 0,2. Nah, ini mau di sini juga boleh, mau ini ditukar. Jadi ini kan hampir kurang lebih aja mirip-mirip, dia bentuknya juga hampir sama. Jadi kalau kita ketemu ada yang penting coilnya UN2, kita bisa beli mau 0,2 atau 0,18, itu ini hampir mirip, jadi terserah, nggak apa-apa. Nah, kalau yang saya ini yang dengan 0,6 dan 1,2 nya itu pasti rasanya lebih berbeda, tinggal kita mau yang mana itunya, kan pakainya saltnik gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau Anda punya yang P1, mau beli coil yang tadi di mana ini P1 kan di spesifikasinya 0,2 sama 0,6. Ke vape store nggak ketemu yang coil ini, adanya yang UN2 0,18 atau 1,2, ya nggak apa-apa, bisa juga dipakai. Tadi kita udah lihat bisa, ini yang besar aja tadi bisa ditukar-tukar, apalagi yang kecil sama aja kan ukurannya. Jadi ini tadi mana 0,2 0,118, ini yang pendek punya P1 seperti ini, P1. Ini yang lebih tinggi H2. P1 itu 0,2. Ini tadi 0,18. 0,18 pun yang punya di sini. Nah, saya balikkan ke awal. Padahal mau tukar-tukar ya nggak apa-apa. Nah, atas ini yang ini saya tutupin lagi karetnya, ininya supaya nggak kontak. Oh, sebenarnya nggak apa-apa, biar kontak juga kan baterainya nggak ada. Oh iya, mungkin yang pengen lihat pakai adaptor 510 nya gimana sih. Nah, ini kalau pakai 510 ini saya pakai arbiter 2, jangan komplain ini ya, karetnya emang saya suka pakai karet ini, jelek biarin. Ini kalau pakai P1 adapternya, nah, ini garisnya di sini.
Sebentar, saya nggak lihat. Loh, keras amat ya. Susah masuk. Tuh dia, dapat dah. Ini mana tadi besinya? Begini. Oh, patokannya ini ke berarti saya tandain dulu deh, biar lain kali nggak susah. Saya kasih spidol dulu. Ya, ini nah, jadi tadi karena saya harus lihat di sininya. Nah, jadi dengan patokan ini tuh langsung tahu. Kalau enggak kan tadi begini, kalau muter-muter gini pasti nggak bisa masuk nanti. Bisa. Jadi dengan saya kasih tanda spidol tadi, ini tinggal dipasin aja. Aduh, ini apa sih yang bengkok? Nah, dah tuh. Nah, seperti itu. Ya, kalau jadi yang P1 ini mau pakai atomizer apa aja nggak masalah karena dia pas ininya mendaratnya di sini. Bagus kan ya, arbiternya ini nggak bahasa, nggak bocor. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau pakai di H2 agak keras nih, karena waktu itu sempat jatuh sih, saya nggak tahu ini bengkoknya di mana ini. Yang H2 itu, nah jadi ini kalau dimasukin kemarin gantung gini, jadi kalau pas baca pasti no atomizer terus. Kan ini plastiknya tuh sampai naik di sini, dia nggak bisa, dia ketahan ini bagian ujungnya. Nah, ini saya tandain juga biar gampang. Oh kan gampang, jadi saya tahu ini tempat masuknya buat ini. Nah, jadi dengan saya potong itu akhirnya itu yang pin tadi ini bisa kontak ketemu ini. Nah, jadi bisa saya pakai mau yang besar pun tidak masalah. Oh, gitu. Ya, oke, kurang lebih gitu. Jadi intinya adalah kedua pot ini bisa saling bertukar koil-koilnya. Jadi mau beli yang mana, yang penting tetap UN2 gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you.